Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Korban Pesugihan Bisa Hidup Kembali. Sebut saja namanya Tukiman. Sudah sebagaimana mestinya orang tua menyayangi anaknya sepenuh hati. Anak sebagai bagian dari darah daging ialah sumber kebahagiaan. Demi anaknya, orang tua rela pontang-panting bekerja keras mencari uang, bahkan tersiksa. Apa-apa yang dilakukan orang tua ialah untuk kebahagiaan si anak. Namun itu tak diperoleh oleh seorang lelaki berumur 55 tahun dari Tuban ini. Sebut saja namanya Tukiman. Belakangan ia mengaku telah menghadapi pusparagam siksaan di alam siluman babi selama 15 tahun lantaran menjadi tumbal orang tuanya. Semua itu dilakukan orang tuanya demi kekayaan atau istilahnya pesugihan. Suatu malam, seorang lelaki tua mendatangi kampung yang telah ia tinggal dalam waktu lama. Ia berjalan dengan terseok-seok. Orang-orang kampung mengiranya telah mati. Meskipun perkiraan itu tak berarti mereka mengetahui alasan kematian itu. Lantaran misteri itu, saat lelaki tua itu datang, banyak orang menyebutnya sebagai mayat hidup. Tak ada satupun yang mau mendekatinya. Semua orang ketakutan dan lari tunggang langgang. Lelaki tua itulah Tukiman. Ia datang tiba-tiba di suatu malam, membuat takut semua orang. Ibunya yang dengan tega menjadikannya tumbal saat ia remaja kaget bukan kepalang. Saat itu suaminya atau bapak dari Tukiman telah meninggal. Banyak hal telah terjadi semenjak kepergian Tukiman. Menurut pengakuan ibunya pada warga kampung, Tukiman telah lama mati. Malam itu menjadi gaduh dan orang-orang bergidik ketakutan. Cerita ini berawal dari sebuah sore ketika Tukiman remaja mengembalakan keempat ekor kambing bapaknya seperti biasa. Sebagai warga miskin, hanya itu harta berharga yang dimiliki keluarga Tukiman. Setamat SD, orang tuanya tak lagi mampu menyekolahkan anak. Jadilah sehari-hari Tukiman mengembalakan 4 kambing di tepi hutan dekat sungai tak jauh dari kampungnya. Sore itu, ketika matahari mulai menelungkup di sisi barat, Tukiman duduk di bawah sebuah pohon karena kelelahan. Keempat kambingnya ia biarkan berkeliling hutan mengitari pohon-pohon. Sambil duduk ia menyandarkan punggungnya ke batang pohon terkantuk-kantuk. Tak selang lama, kantuknya dicampuri oleh seorang lelaki berkulit gelap yang tiba-tiba berdiri tegak di sampingnya dan berbicara dalam bahasa Jawa. Ia mengatakan pada Tukiman, "Le, bapakmu wis ngenteni kowe. Bapakmu ning omahku, Le." Mendengarnya, Tukiman langsung menurut dan ikut pergi bersama orang itu. Singkat kata, Tukiman lalu dibawa ke rumah orang itu. Rumahnya besar dan berada di tengah hutan. Tak seperti yang dijanjikan lelaki berkulit gelap itu, Tukiman tak mendapati bapaknya berada di sana. Ia justru melihat rumah besar itu sebagai tempat kerja yang sibuk minta ampun.
Puluhan orang di sana bekerja tanpa henti, dan setiap ditanya Tukiman tentang apa yang sedang mereka lakukan, orang-orang itu hanya menggelengkan kepala dan dengan tatapan mata kosong. Semenjak itu tanpa kenallah Tukiman mulai mengikuti apa yang dilakukan orang-orang itu. Sementara itu, berita hilangnya Tukiman membuat gempar satu kampung. Selang beberapa hari setelah itu, seorang pencari kayu menemukan seonggok mayat yang tergeletak di pinggir hutan. Badannya seperti habis dicabik-cabik binatang buas. Pencari kayu itu lalu melapor pada warga kampung. Melihat mayat itu, ibu Tukiman jatuh pingsan atau berpura-pura pingsan karena mengira itu mayat anaknya. Penduduk jadi percaya memanglah benar Tukiman telah meninggal. Lima 15 tahun kemudian, setelah perasaan kehilangan melingkupi ibu Tukiman juga warga kampung, tiba-tiba seorang lelaki paruh baya datang ke kampung pada suatu malam. Lelaki itu mengaku bernama Tukiman. Warga kampung yang setuju bahwa ia telah lama meninggal tak berani mendekat. Ibu Tukiman begitu syok hingga seperti hendak terkena serangan jantung. Menyadari lelaki di hadapan mereka itu bukan mayat hidup, warga kampung mulai mendekat. Mereka ingin mendengarkan cerita Tukiman yang telah berkelana dalam tempat yang jauh. Kepada warga kampung, Tukiman menceritakan segala yang ia tahu. Ia bercerita, suatu hari rumah besar yang ia tempati itu dihebohkan oleh suatu gempa yang dahsyat. Gempa itu terjadi akibat suara yang menggelegar. Orang-orang termasuk Tukiman yang berwujud babi ada dalam rumah itu berhamburan melarikan diri. Belakangan Tukiman ketahui suara itu ialah ajakan azan dari masjid di dekat sungai. Kepada warga sekali lagi Tukiman menceritakan usahanya melarikan diri dari rumah itu dengan baju compang-camping sambil berlinangan air mata. Sementara ibunya masih tergeletak di halaman rumah, warga kampung tak pernah tahu ia tetap hidup atau sudah mati. Itulah cerita singkat tentang Tumbal Pesugihan bisa pulang kembali. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.